Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan melakukan analisis ras model. Tapi, data yang kita punya itu adalah data dari bidang arsitektur. Jadi, data dalam bidang arsitektur pun bisa dianalisis menggunakan pemodelan ras. Nah, di sini saya sudah punya datanya, ya. Jadi ini adalah data berupa peta mental dari 10 responden wisatawan. Jadi peneliti ya, peneliti itu dia eh, meminta kepada para responden ini yang adalah wisatawan, oh ya, eh, lokasi ya, lokasi untuk melakukan peta mental ini itu adalah di sekitaran Malioboro, ya, di sekitaran Malioboro, Jogja. Nah, jadi peneliti itu meminta 10 responden wisatawan. Nah, kalau wisatawan berarti orang-orang yang berasal dari luar Jogja, lalu eh, datang ke Jogja untuk berwisata. Nah, peneliti ini meminta 10 responden wisatawan untuk membuat atau menggambar peta lokasi sekitaran Malioboro. Ya. Jadi peneliti ini meminta para responden ini yang adalah wisatawan ini untuk menggambar semacam peta, ya, menggambar peta lokasi sekitaran Malioboro yang mereka ingat, ya. Misalnya kayak kayak titik nol atau mungkin bangunan ya yang mereka ingat gitu. Nah, itu mereka gambar. Mereka gambar. Jadi disuruh disuruh sama peneliti itu mereka menggambar apa yang mereka ingat ya. Lokasi-lokasi apa yang mereka ingat yang ada di sekitaran Malioboro seperti itu. Lalu eh, dapatlah ini 10 gambar ya. 10 gambar dari 10 responden yang berbeda. Nah, gambar mereka ini berbeda-beda. Nah, lalu kemudian peneliti ini dia melakukan analisis secara kualitatif ya. Nah, peneliti ini dia melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan peta yang dibuat oleh 10 responden ini. Nah, pada video ini kita akan melakukan analisis secara kuantitatifnya, ya, secara kuantitatifnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis secara kuantitatifnya? Tentu saja menggunakan pemodelan ras. Nah, kita akan mengkuantifikasikan data gambar ini. Misalnya begini, nah ini saya sudah buat kuantifikasinya. Nah, jadi dari gambar-gambar ini, terseleksi bahwa ada 10 lokasi atau bangunan yang bisa digambar oleh semua wisatawan. Ya. Ada Tugu, Mall Malioboro, Titik Nol, Benteng, BNI, Kantor Pos, dan Pasar Beringharjo. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 lokasi atau 7 bangunan ya, yang berhasil digambar. Nah, lalu kemudian kita akan memberikan skor ya. Nah, skornya itu dari 0 dan 1. Ya. Cuma dua, dikotomi 0 dan 1. Jadi misalnya wisatawan satu ini kan dia ketika dia gambar dia tidak menggambar tugu, maka kita beri nilai 0. Ya. Kita beri nilai 0. Nah, tapi kalau wisatawan itu menggambarkan tugu, maka diberi nilai 1. Begitupun yang lain. Misalnya wisatawan itu menggambar di dalam gambarnya itu ada Malioboro Mall, maka kita beri nilai 1. Tapi kalau tidak ada, maka kita beri nilai 0. Nah, seperti itu ya. Dari sini, dari gambar ini. Nah, kita lalu berikan skor seperti ini. Nah, terdeteksi ada 7 lokasi atau bangunan yang berhasil digambar oleh semua wisatawan itu. Ada 7 ya. Nah, yang lokasinya ini memang letaknya di sekitaran Malioboro. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis menggunakan pemodelan ras. Nah, kita ke WinStep, lalu
Sabar. Oke, ini kita ambil datanya, tunggu. Nah, ini Excel, lalu kita select Excel, kita ambil ya ini. Datanya yang ini ya, contoh kasus. Kita masukkan, kita tunggu ya. Oke, dia masih loading gitu ya, masih loading. Tunggu, ya sudah. Sekarang kita akan memasukkan datanya yang kode wisatawan dengan gender. Ini kita masukkan di person label variable di bawahnya. Lalu yang itemnya ini, itu kita masukkan ke item respon variable. Seperti ini. Lalu kita konstruk beberapa syarat. Seperti nama, output, peta mental. Peta mental atau menurut saya namakan sebagai ingatan visual, gitu ya. Ingatan visual. Save. Oke. Mungkin saya pakai coba tekan ingatan visual ini aja. Oke. Kita tunggu sebentar sampai selesai, sampai terbuka notepad-nya. Ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah, kita tutup saja. Kita tutup. Kita masuk ke sini. Kita ngambil data tadi, file, open file. Kita ngambil datanya. Sedikit sebentar. Oke, kita lihat. Kita cari yang output, peta mental, ingatan visual ya. Peta mental, ingatan visual. Nah, ini dia. Kita masukkan. Kita tunggu ya. Ini agak lama ini memang. Enter dua kali. Kita tunggu. Bapak rapat. Oke, sebentar. Oke, sudah ya. Nah, lalu apa saja yang bisa kita analisis ya? Yang bisa kita analisis menggunakan eh, pemodelan RAS ya. Apa saja. Yang pertama kita lihat dulu road map-nya. Kita lihat road map-nya. Kita buka. Tunggu ya sampai keluar road map-nya. Ya, ini keluar road map-nya. Oke, ya. Nah, ini wisatawannya kita tidak tahu wisatawannya itu wisatawan apa ya. Mungkin kita coba line-line-nya kita ubah ya, line-line-nya. Line yang sama dengan 130 coba. Oke, kita coba lagi break map. Oke, nah ini dia. Nah, dari break map ini kita bisa lihat ya eh, apa namanya eh, kemampuan mengingat dari personnya atau wisatawannya dan eh, apa tingkat kesulitan mengingat dari eh, lokasi atau bangunannya. Ya, kita mulai dari personnya dulu atau wisatawannya. Untuk wisatawan ini,
Wisatawan 10, ya. Wisatawan 10 ini adalah wisatawan dengan kemampuan mengingat yang paling paling tinggi ya. Kemampuan dia mengingat untuk lokasi-lokasi yang ada di sekitaran Malioboro itu dia paling tinggi ini kemampuan mengingatnya. Sedangkan wisatawan satu, nah ini adalah wisatawan dengan kemampuan mengingat paling rendah. Kemampuan mengingat lokasi-lokasi yang ada di sekitaran Malioboro itu paling rendah itu wisatawan satu. Sedangkan yang paling tinggi itu wisatawan 10 ya. Lalu untuk lokasinya ya, atau bangunannya itu Pasar Beringharjo dan Titik Nol itu sebagai dua lokasi atau dua lokasi yang paling sulit untuk diingat. Nah, paling sulit untuk diingat itu adalah Pasar Beringharjo dan Titik Nol. Di Pasar Beringharjo dan Titik Nol ini adalah dua lokasi yang paling sulit diingat. Sedangkan yang paling mudah diingat itu adalah Tugu. Nah, dan itu memang realitasnya seperti itu ya. Orang-orang kalau ke Jogja memang eh, tidak afdol atau tidak tidak sempurna kalau tidak datang ke Tugu. Tidak datang ke Tugu karena ini merupakan ikonnya ya. Salah satu ikon dari Yogyakarta itu adalah Tugu Jogja. Sehingga wisatawan yang datang ke situ ya kemungkinan memang eh, lebih gampang mengingat Tugu ya. Lebih mudah untuk mengingat Tugu. Jadi Tugu Jogja ini adalah eh, lokasi yang paling mudah diingat oleh para wisatawan. Sedangkan Pasar Beringharjo dan Titik Nol itu adalah dua lokasi yang paling sulit diingat oleh para wisatawan. Kira-kira seperti itu ya kalau kita lihat dari sini. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya apa lagi ya? Yang berikutnya yang bisa kita analisis itu adalah di bagian dimensionality-nya. Nah, di dimensionality-nya ini ya, hal yang bisa kita analisis itu adalah soal independensi lokasinya. Independensi lokasinya. Apakah lokasi-lokasi itu hmm, saling bergantung satu dengan yang lainnya ketika diingat atau tidak? Kita menggunakan independensi lokasi. Nah, ini dia. Kita bisa lihat dari tabel ini. Tabel ini memperlihatkan identify dependent item atau mengidentifikasi apakah ada lokasi yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat, yang korelasinya paling tinggi, yaitu 0,60, itu adalah antara BNI dan kantor pos. Nah, orang-orang yang datang ke Jogja atau memang orang Jogja itu pasti tahu bahwa kantor pos dan BNI itu dua lokasi yang berdekatan. Dua lokasi yang berdekatan. Sehingga kemungkinan kalau wisatawan datang ke Jogja, ya, ke sekitaran Malioboro, maka ketika wisatawan itu bisa mengingat kantor pos, maka dia juga pasti bisa mengingat kantor BNI. Dua, dua lokasi ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada wisatawan yang bisa mengingat misalnya BNI, maka dia juga pasti bisa mengingat kantor pos. Begitupun sebaliknya. Kalau wisatawan itu bisa mengingat kantor pos, maka dia juga bisa mengingat BNI. Ini karena korelasinya lumayan tinggi itu 0,60. Ya. Jadi bisa dikatakan BNI dan kantor pos ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Mereka ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika ada wisatawan yang bisa mengingat BNI, maka dia juga kemungkinan besar bisa mengingat kantor pos. Sebaliknya, ketika wisatawan itu bisa mengingat kantor pos, maka dia juga kemungkinan bisa mengingat BNI. Nah, itu yang bisa kita analisis. Nah, lalu yang berikut yang bisa kita analisis juga itu adalah div-nya, ya, div-nya. Karena di sini wisatawan ini terbagi atas laki-laki dan perempuan ya, berdasarkan gender. Jadi kita melihat div-nya, gender. Nah, kita coba display graph juga. Lalu kita klik OK, label. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat ya, sebenarnya
berdasarkan probabilitas itu tidak ada yang div ya, karena semua probabilitas ini di atas 0,05. Tapi kalau kita lihat berdasarkan div kontras, maka ada beberapa yang div kontrasnya tinggi ya, di atas 0,50 bahkan di atas satu ya. Misalnya Tugu ya, Tugu itu 1,24, Mall Maliboro 2,1, lalu kantor pos. Nah, coba kita lihat tiga lokasi ini ya, antara Tugu, Mall Malioboro dan kantor pos. Tadi kita sudah memunculkan Excel ya, tapi di sini Excelnya belum muncul. Ya, Excelnya belum muncul, kita tunggu saja. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, ya, ini kan ada yang di fotonya sampai di atas satu ya. Misalnya Tugu, Tugu ini 1,24. Nah, kalau dia ini bias, maka siapa yang lebih diuntungkan ya? Siapa yang lebih mudah mengingat Tugu? Ya, apakah wisatawan laki-laki atau wisatawan perempuan? Kita bisa melihat dari div measure-nya. Ya, ini div measure-nya. Yang ini, yang laki-laki ini, satu ini laki-laki. Laki-laki itu dia negatif 2. Oh, ini kita sudah lihat, sudah muncul ya. Nah, ini. Mungkin pakai grafik ini aja kita lebih mudah untuk apa membacanya. Nah, tadi itu adalah ada tiga ya, yang itu Tugu, Mall Malioboro dan kantor pos ya. Tugu, Mall Malioboro dan kantor pos. Kita pilih saja Tugu, Mall Malioboro dan kantor pos. Jadi yang lain kita hilangkan saja. Lalu apply. Nah, Tugu, Mall Malioboro dan kantor pos. Nah, ini yang rata-ratanya ini kita hilangkan. Ini. Nah, kita bisa baca di sini ya. Kalau eh, tiga lokasi ini memang div ya, maka dia lebih menguntungkan yang mana? Gender mana yang lebih mampu mengingat tiga lokasi ini? Kita lihat pertama Tugu. Tugu ini ternyata itu lebih mudah diingat oleh wisatawan perempuan dibanding wisatawan laki-laki. Ya, jadi Tugu ini lebih mudah diingat oleh wisatawan perempuan dibanding wisatawan laki-laki. Begitupun Mall Malioboro itu lebih mudah diingat oleh wisatawan perempuan dibanding wisatawan laki-laki dan itu real nyata ya karena kemungkinan yang masuk di mall itu lebih banyak memang perempuan dibanding laki-laki maka sudah pasti perempuan itu lebih mampu mengingat Mall Malioboro dibanding laki-laki dan ini sesuai gitu ya. Begitupun Tugu ya. Tugu ini memang kemungkinan akan lebih mudah diingat oleh perempuan dibanding laki-laki ya. Nah, berbeda dengan kantor pos. Kantor pos ya itu justru lebih mudah diingat oleh eh, laki-laki dibanding perempuan, ya kan? Lebih mudah diingat oleh laki-laki dibanding perempuan. Nah, jadi itu. Jadi Tugu dan Mall Malioboro itu lebih mudah diingat oleh perempuan dibanding laki-laki. Nah, kantor pos lebih mudah diingat oleh laki-laki dibanding perempuan. Nah, kira-kira begitu ya, Divnya. Lalu yang berikutnya yang bisa kita analisis juga itu adalah eh, data-data yang keanehan-keanehan dalam data ya. Misalnya kita pakai skalogram. Ada hal-hal yang menarik ya, yang unik gitu ya dari data. Kita bisa lihat pakai skalogram. Nah, misalnya begini, misalnya kalau kita lihat, ini kan dia sudah mengurutkannya. Jadi untuk yang person ini dia sudah mengurutkan dari yang kemampuan mengingat paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, yang menarik itu eh, ini juga tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan item. Jadi yang sebelah kiri ini yang paling mudah, sebelah kanan itu yang paling sulit. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu yang paling mudah itu adalah apa ya? Yang paling mudah itu apa ya? Coba saya coba buka lagi datanya. Mana? Ini yang paling mudah itu apa ya? Itu kan satu ya. Kalau di sini satu ya. Kan satu, dua, tiga, satu, tujuh yang paling sulit ya. Kita mau lihat yang paling mudah itu apa? Masih masih terbuka ya. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita mau lihat yang paling mudah dan paling sulit itu apa? Nah, ini dia sudah terbuka. Oke, yang paling mudah itu Tugu ya. Yang paling mudah diingat itu Tugu. Yang paling sulit itu tujuh. Tujuh itu apa? Pasar Beringharjo. Jadi yang paling sulit itu adalah Pasar Beringharjo yang paling sulit diingat. Sedangkan yang paling mudah itu Tugu. Oke, nah sini ada keanehan-keanehan di sini.
Misalnya, eh, wisatawan nomor 3 itu dia dia itu tidak mampu mengingat eh, nomor 2, ya, lokasi nomor 2. Lokasi nomor 2 itu apa? Mall Malioboro. Nah, Mall Malioboro itu dia tidak mampu mengingat ya. Nah, ini adalah suatu keanehan. Mengapa? Karena wisatawan 3 ini adalah wisatawan dengan kemampuan mengingat yang tinggi, tapi dia tidak mampu mengingat Malioboro sebagai lokasi yang paling mudah diingat. Nah, bisa jadi kemungkinan dia lupa ya. Kemungkinan dia lupa untuk menggambar Mall Malioboro itu ya. Kemungkinan begitu. Ada faktor-faktor tertentu. Mungkin dia lupa menggambar atau seperti apa. Kita tidak tahu. Nah, ini. Lalu yang fakta yang menarik juga itu adalah versi satu atau wisatawan satu. Nah, wisatawan satu ini ya, itu menariknya dia tuh hampir semua salah. Hampir semua dia tidak mampu mengingat. Tapi ada satu yang dia mampu mengingat, yaitu empat. Empat itu apa? Empat itu adalah satu, dua, tiga, empat benteng. Ya. Jadi hampir semua itu dia tidak mampu mengingat, tapi benteng dia ingat. Ya, wisatawan satu ini. Nah, bahkan benteng ini kan termasuk lokasi yang sulit diingat kan, tapi dia mampu mengingat. Artinya apa? Artinya bisa jadi wisatawan satu ini itu memang dia dia berwisata khusus untuk tujuan tujuan khusus tertentu ya. Mungkin saja memang tujuan dia itu memang untuk ke benteng aja mungkin. Mungkin seperti itu ya, kita tidak tahu. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin tujuan khusus dia datang ke Jogja itu memang dia punya tujuan khusus. Mungkin pengen datang ke benteng misalnya seperti itu. Sehingga lokasi-lokasi lain itu dia tidak ingat, dia hanya ingat benteng aja. Misalnya begitu ya. Makanya eh, di sini yang dia ingat itu hanya benteng seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, saya kira eh, demikian saja video saya kali ini. Eh, Analisis data arsitektur menggunakan pemodelan RAS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.